Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haris Hendra Ulya dengan NIM 2210951017. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas besar saya di mana kita telah mendapatkan data di mana ada beberapa poin yaitu nama lengkap, IPK, tahun masuk, periode lulus, jenis kelamin, jelaskan status Anda saat ini, dalam beberapa bulan Anda mendapatkan pekerjaan, total pendapatan, lokasi Anda bekerja saat ini, jenis perusahaan, provinsi, dan apa tingkat tempat kerja Anda. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data atau perhitungan datanya, kita terlebih dahulu harus menentukan rumusan masalah kita. Di mana di sini saya mengambil bagaimana pengaruh IPK mahasiswa terhadap lama mendapatkan kerja dan total pendapatan. Nah, dari rumusan masalah ini kita tentu mendapatkan variabel penting di mana ada beberapa variabel penting yaitu IPK, lama mendapat kerja, dan total pendapatan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pengolahan dan perhitungan, kita harus terlebih dahulu menentukan atau mengetahui jenis-jenis data, di mana jenis data ini terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di mana data kuantitatif ini adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya ada IPK, tahun masuk, total pendapatan, periode lulus, lama mendapat kerja. Nah, untuk data kualitatif, kita adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya itu ada nama, jenis kelamin, status kerja, lokasi kerja, jenis pekerjaan, provinsi, tingkat tempat kerja. Nah, eh, selanjutnya pada pengolahan data di sini ada IPK dalam beberapa bulan mendapatkan pekerjaan dan total pendapatan. Nah, di sini ada IPK terkecil hingga tertinggi yaitu 2,83 dan 3,89, di mana total pendapatannya ini besar dari 5 juta keseluruhannya. Nah, untuk pengolahan data di mana kita mendapatkan jumlah dari data tersebut yaitu 35 atau N sama dengan 35 dan minimal IPK dari 2,83 dan maksimumnya yaitu 3,89. Nah, untuk kelas kita mendapatkan 6,12 atau dapat kita genapkan menjadi 6. Nah, gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K dengan demikian sehingga 2K besar sama dengan N atau aturan Sturges. Nah, jumlah kategori K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Nah, untuk interval, kita dapat menggunakan rumus di mana interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumusnya itu adalah interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurang terkecil per jumlah kelas. Sehingga kita mendapatkan nilai intervalnya sebesar 0,18. Nah, dari data yang kita dapat tadi, di mana kelasnya itu 6, kita dapat membuat tabel distribusi IPK mahasiswa yang mendapat kerja selama kurang dari 6 bulan dan memiliki gaji besar daripada 5 juta. Nah, kelas kita dapat membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan data yang kita dapatkan tadi. Lalu ada interval di mana dari yang terkecil hingga terbesar yang berjarak dengan 0,18. Misalnya seperti 2,83 ke 3,01 itu adalah jarak 0,18 sampai 3,96. Nah, untuk frekuensi kita menggunakan 3, 6, 6, 10, 6, 4. Nah, ada titik tengah, FITI, TK bawah, TK atas, hingga frekuensi kumulatif dengan total 35. Nah, untuk perhitungan, lalu kita dapat menghitung perhitungan rata-rata di mana rumusnya X bar sama dengan sigma KI sama dengan 1 FITI per sigma KI per sama dengan 1 FI. Nah, dengan rata-rata yang kita dapat yaitu 3,419 di mana 119,68 per 20,37 sama dengan 3,419. Nah, untuk perhitungan median, yang pertama kita menggunakan rumus ME sama dengan TK ME tambah N per 2 kurang FBME per FME dikali I. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu 3,44, di mana 3,395 ditambah 17,5 per 2 dikurang 15 per 10 dikali 0,18. Nah, ini adalah letak mediannya sehingga kita mendapatkan median sebesar 3,44. Nah, untuk modus kita MO sama dengan TK MO tambah DF1 per DF1 tambah DF2 dikali I sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 3,485. Nah, ini adalah tabel modus TKMO 3,395, DF1 4, DF2 4, interval 0,18 sehingga hasil MO-nya yaitu 3,485. Nah, untuk kesimpulan kita dapat min-nya tadi yaitu X bar sama dengan 3,41943, mediannya FME itu tuh berada di kelas 4 yaitu 3,44 dan modus FMO sama dengan 30, kita mendapatkan MO-nya sebesar 3,485 yang berada pada kelas keempat juga. Nah, dapat kita lihat dari grafik bahwa IPK 3,49 lah yang paling banyak di frekuensi 10 karena mahasiswa dengan rentang IPK dari 3,4 sampai 3,58 ini berpeluang lebih besar mendapatkan pekerjaan di bawah periode 6 bulan dan dengan gaji di atas 5 juta. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.